Pernah nggak sih lu merasa terjebak dalam hubungan yang bikin lu ini nggak tenang dalam menjalankan hidup lu? Bahkan lu lebih banyak nangis ya daripada tertawa ya. Atau mungkin lu merasa selalu jadi pihak yang selalu bersalah ya. Padahal lu cuma pengen dicintai apa adanya ya kan? Kalau iya, tonton video ini sampai habis. Karena lu berhak tahu caranya bagaimana lu bisa keluar dari lingkaran cinta yang gak sehat ini dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam percintaan. Apakah cinta yang lu jalani selama ini, udah bertahun-tahun, ini membuat lu bahagia atau justru membuat lu merasa terjebak? Jadi dalam video ini kita akan mengupas tuntas fenomena pembodohan dalam percintaan, di mana situasi ini cinta yang seharusnya indah justru berubah menjadi racun atau neraka yang perlahan mengikis harga diri lu dan merenggut kebahagiaan lu ya. Nah, tanda pertama, kalau lu sering merasa bersalah, misalnya pasangan lu nih ya marah-marah terus karena lu sibuk kerja atau nggak bisa nemenin dia atau nggak punya waktu untuk dia, alih-alih apa victim, dia nggak bikin lu merasa terus bersalah terus ya, malah bikin lu merasa bersalah, akhirnya blokir WA lu ya kan, pengen dibujuk ya lu ini mohon-mohon gitu, padahal lu cuma pengen berusaha menjalani tanggung jawab lu ya kan, kerja atau menjalani kesibukan yang lain ya kan. Nah, yang kedua, tanda kedua, lu sering mengorbankan diri lu sendiri. Misalnya nih ya, lu rela cancel rencana sama teman lu atau ada acara apa gitu sama keluarga lu cuma buat nemenin pasangan lu ya, kepentingan pasangan lu dong. Tapi pas lu yang butuh perhatian dia malah sibuk sendiri atau nggak peduli dengan lu. Nah, ini nggak sehat ya teman-teman. Ini seakan-akan lu cuma bagian opsinya aja bagi dia. Menurut gue parah sih. Nah, yang ketiga nih, lu mulai meragukan diri lu sendiri. Jangan, misalnya pasangan lu suka bilang kamu itu nggak bisa apa-apa tanpa aku, atau nggak ada orang yang mau sama kamu selain aku, makanya aku yang setia sama kamu dan bla bla bla. Nah, lama-kelamaan itu lu percaya dan merasa nggak berharga dengan kata-kata itu, padahal itu cuma cara dia mengontrol pikiran lu dan perasaan lu, dan itu manipulatif banget lah ya. Nah, tanda yang keempat, lu nggak bisa jadi diri lu sendiri. Misalnya, lu harus selalu ngikutin kemauan dia, entah dari makannya, minumnya, ya, atau dari main kemananya, ya. Selalu ngikutin kemauan lah, dia lah intinya mah gitu. Nah, dari cara berpakaian hingga sampai hobi, lu harus ngikut dia. Kalau lu nggak sesuai dengan ekspektasinya, dia marah atau ngambek. Ya, ini bikin lu kehilangan jati diri lu atau kehilangan karakter lu sebagai laki-laki, teman-teman. Hubungan lu bikin lu terisolasi. Pasangan lu mulai melarang ini, melarang itu ya. Mungkin dengan misalnya nih, lu ingin bergaul dengan teman-teman lu ya, atau dengan keluarga lu gitu, dan dengan alasan kita cuma butuh satu sama lain. Padahal ya, hubungan yang saat itu justru mendukung satu sama lain dan untuk tetap terhubung dengan orang-orang terdekat juga ya kan. Jadi ya harus balance apa juga. Ini enggak seakan-akan dia ini malah pengen lu itu pengen ada di dia dan ada di bersama dia ya. Padahal kalau misalnya lu butuh dia nggak ada. Jadi teman-teman, kalau lu merasa mengalami salah satu atau beberapa tanda atau bahkan semuanya, ini mungkin saatnya lu keluar dari lingkaran itu. Atau lu kalau misalnya punya rasa sahabat, udah evaluasi aja hubungan lu ini ya kan. Jadi karena apa? Karena cinta ini seharusnya bikin lu bahagia, sama-sama bahagia ya kan, bukan bikin lu merasa terjebak atau lu nggak punya harga diri ya kan. Itu membuat gua itu merasa kasihan ya, itu sebagai apalagi laki-laki menjadi ada rasa hormatnya gitu.
diinjak-injak kita bagikan jasad ya, janganlah kayak gitu ya. Pertama, pola asuh masa kecil. Misalnya waktu kecilnya lo jarang dapat perhatian atau kasih sayang dari orang tua lo, dari umur lo masih balita hingga mungkin udah remaja, itu sangat perhatikan lah ya. Dari sisi psikologis ini justru kurang dari hal itu, dari hal kasih sayang, dari perhatian itu kurang, misalkan lo diabaikan gitu. Nah akibatnya sekarang lo cenderung mencari pasangan yang mirip dengan pola itu ya, pengen diperhatikan ya kan, pengen pasangan itu nggak mau cuekin lu ya kan, atau jika lu mengalami treat silent ya, misalkan lu jadi orang yang sakau gitu, pengen perhatian, itu sangat-sangat tidak bagus dengan kesehatan psikologis lu ya. Dan itu jadi kalau misalnya lu ketemu dengan orang yang posesif yang menganggap itu hal yang normal gitu, jadi kalau misalnya dia berubah akan diem dan lu jadi sakau, nah itu menurut gua sangat ngena banget lah psikologis. Nah yang kedua, kurangnya self love atau mencintai diri lu sendiri. Harus mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain ya. Dan bisa dikatakan itu asal mulanya dari dulu juga. Jadi harus dibenahi ini ya. Dengan ada video ini, gua harap lu bisa membenahi pola pikir lu. Banyak dari kita yang bertahan dalam hubungan yang gak sehat karena takut sendirian. Lebih baik punya pasangan yang gak sempurna daripada nggak punya sama sekali. Begitu pikirnya. Tapi teman-teman, kesepian itu lebih baik. Lu bisa produktif ya kan, lu punya waktu banyak ya, dan teman lu punya keluarga lu ya, daripada lu terjebak dalam hubungan yang bikin lu sengsara, nangis terus, uang lu terus-terusan terkuras ya, minta di-TF-in, minta dijajanin ya kan, ya terus lu frustasi dengan ngambek kayak itu ya. Lebih baik lu kesepian lah ya, lu punya waktunya banyak, produktif, mungkin lu baca buku, nge-gym ya, intinya hal yang positif lah intinya gitu. Jadi jangan pernah lu merasa kesepian gitu misalnya lu masih belum punya pasangan. Trauma masa lalu ya, misalnya lu pernah dikhianati atau ditinggal pasangan di sebelum-sebelumnya lah. Trauma ini bisa bikin lu takut untuk membuka diri lagi, atau malah membuat lu terjebak dalam hubungan yang sama buruk ya, karena merasa sudah terbiasa. Nah ini menurut gua menjadi orang yang udah sindrom lah ya, STO namanya. Jadi kenapa kita sering terjebak dalam pola cinta yang gak sehat ini teman-teman? Karena ada banyak faktor ya, mulai dari masa kecil, kurang self love, pengaruh lingkungan, takut kesepian, sampai trauma masa lalu. Tapi kabar baiknya kita bisa mengubah pola ini kok. Kita bisa mengevaluasi semuanya menjadi lebih baik lagi. Ini lebih bahaya ya. Misalnya nih ya, pasangan lu ini sering banget bikin lu merasa bersalah terus menerus ya. Padahal lu ini gak salah sebenarnya, cuman dia melebih-lebihkan aja. Atau dia selalu memutarbalikkan sebuah fakta ya, supaya apa? Supaya lu kelihatan selalu salah di mata dia, atau menjadi pikiran lu, oh iya gue ini salah begini, oh iya sih. Dan itu nggak baik teman-teman. Dan ini namanya gaslighting ya, dan itu salah satu bentuk manipulasi yang paling umum digunakan oleh para pemain atau para manipulator ya. Dari itu teman lu ya, dari kerjaan lu ya, itu semuanya berlaku lah. Kalau lu sering merasa nggak nyaman ya, cemas, atau bahkan lu kayak orang bingung gitu, takut sama pasangan lu, itu tanda bahwa ada yang gak beres dengan psikologis lu ya kawan. Jangan diabaikan, lu harus punya kendali sendiri dengan perasaan lu, dan perasaan lu itu valid ya teman-teman dalam hubungan yang aman. Karena kita ini terlalu buta karena terlalu dekat dengan situasinya, atau terlalu melekat dengan emosionalnya. Coba ceritain ya ke teman-teman atau keluarga lu yang percaya ya, yang bisa lu kasih perspektif objektif dan bantu lu melihat apakah sedang dimanipulasi atau enggak, atau bahkan di dalam tahap level yang mana nih gitu ya. Dan orang yang lebih pengalaman lagi, tetap punya batasan yang jelas. Misalnya lu nggak boleh digituin ya, diomelin di depan umum ya katakanlah, atau diabaikan. Kalau pasangan lu melanggar batasan itu ya, lu harus tegas bilangnya. Kayak gini dibilang,
ini gak boleh terjadi lagi ya, ini gak boleh terjadi lagi ya. Kalau dia nggak menghargai kata-kata lu dan batasan itu tanda merah besar ya teman-teman. Itu yang lo harus mengambil keputusan yang tegas lain ini. Semakin lu mencintai diri sendiri, semakin kecil kemungkinan lu terjebak dalam hubungan yang gak sehat, karena lu udah punya indikator di kepala lu. Kedua, pada saat lu udah self awareness dan juga self love ya, lu akan lebih mudah mengenali ketika ada yang gak beres nih dengan orang atau bahkan dengan diri sendiri, dan lu punya keberanian juga untuk mengambil tindakan yang lebih tegas lagi gitu teman-teman. Kalau lu udah mencoba berkomunikasi dengan baik, menetapkan batasan yang tegas, tapi pasangan lu ini tetap nggak berubah, bahkan lu seakan-akan ini nggak dihormati gitu ya, mungkin ini saatnya lu untuk pertimbangan untuk pergi teman-teman. Lu nggak harus bertahan dalam hubungan yang bikin lu sengsara terus-menerus kayak gitu ya, apalagi lu menjadi orang yang terus-terusan kehilangan karakter lu ya. Karena apa? Karena lu berhak bahagia teman-teman ya. Jadi itu dia beberapa cara untuk mengenali dan menghindari manipulasi ya teman-teman dalam percintaan. Jangan sampai lu terjebak dalam pembodohan cinta gitu ya. Ingat, cinta seharusnya bikin lu ini bahagia ya, bukan bikin lu sakit hati atau bahkan lu merasa menjadi hopeless gitu, kehilangan karakter lu atau hancur lah intinya gitu. Jangan sampai kayak gitu. Pertama, komunikasi yang jujur dan terbuka dan sangat soft spoken lah. Ini kunci utama hubungan yang sehat. Kalau ada masalah jangan dipendam teman-teman ya. Bicarakan baik-baik ya, dengan jujur dan terbuka ya dengan pasangan lu. Misalnya aku nggak nyaman nih ya, kalau kamu marahin aku di depan teman-teman aku gitu. Bisa nggak lain kali kita bicara baik-baik gitu misalnya. Komunikasi yang baik seperti itu ya bikin hubungan lu makin kuat teman-teman. Saling menghargai batasan, karena apa? Setiap orang punya batasan ya, dari macam-macam batasannya itu lu harus bisa menghormati, dan pasangan lu juga harus menghormati batasan lu. Misalnya kalau nggak suka diganggu waktu lagi sibuk kerja ya, atau pasangan lu juga nggak suka kalau lu buka aibnya di depan orang lain ya. Batasi, hormati batasan itu, dan jangan lupa untuk komunikasi di batasan itu juga biar sama-sama enak ya gitu. Kan enak kalau misalnya udah saling berkomunikasi dengan kayak gitu ya kan. Luangkan waktu buat kualitas bersama atau quality time ya, nggak harus selalu mewah atau mahal. Yang penting teman-teman, kalian bisa menikmati waktu bersama, misalnya masak bersama, nonton film favorit, gak usah di bioskop, di handphone aja gitu udah cukup ya, atau sekedar ngobrol santai di taman. Ini bikin hubungan lu makin intim dan hangat ya, dan dijamin langgeng ya. Coba kayak gitu lakukan dengan pasangan lu. Hubungan yang sehat itu teman-teman adalah ketika kalian saling mendukung untuk tumbuh bersama dan berkembang bersama. Ya misalnya ya pasangan lu nih pengen lanjut kuliah atau mulai bisnis baru, dukung dia semampu lu. Begitu juga sebaliknya ya kan. Biar apa ya, biar lu ini berhak dapat dukungan dari pasangan lu, begitu juga pasangan lu berhak mendapatkan dukungan dari lu gitu. Cuma simpel ya, cuma kadang-kadang kita nggak sadar aja gitu, mau ribet-ribetkan hidup kita sendiri ya. Makanya ada di video ini biar lu ini sebagai acuan menjadi orang yang selalu simpel lah dalam hidup lo. Meskipun kalian punya hubungan, jangan lupa untuk tetap punya waktu buat diri sendiri ya. Misalnya tetap bertemu teman, menekuni hobi, kalau lu masih punya hobi, atau sekedar me time ya. Ini penting banget teman-teman, biar lu nggak kehilangan jati diri lu dalam hubungan, biar lu tetap punya karakter gitu ya, bahkan lu berkembang karakter ya. Lalu evaluasi hubungan lu sesekali, coba tanya diri sendiri, apa hubungan ini bikin aku bahagia ya, apakah aku merasa dihargai, apakah aku dihormati gitu ya dengan pasangan aku gitu. Coba tanya diri sendiri. Kalau jawabannya enggak ya mungkin ini saja untuk bicara serius dengan pasangan atau mempertimbangkan langkah selanjutnya gitu ya teman-teman. Jadi itu dia tips membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai, dan mudah-mudahan langgeng lah ya.
dengan lo bisa memahami video ini. Ingat teman-teman, hubungan yang baik itu dibangun dari dua orang ya yang saling mencintai ya, dua arah, hubungan dua arah itu yang menghargai dan mendukung. Semoga tips ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Dari semua yang kita udah bahas, mulai dari tanda-tanda ya lu sedang dibodohi dalam hubungan, alasan kenapa kita sering terjebak dalam pola cinta yang gak sehat, cara menghindari manipulasi, sampai tips membangun hubungan yang sehat, kita belajar satu hal yang penting, yaitu cinta seharusnya membebaskan, bukan mengurung ya. Cinta itu seharusnya membebaskan, bebas berekspresi ya, bebas berkomunikasi, bebas berpendapat, itu sangat penting, tapi diiringi dengan attitude dan moral ya pastinya. Cinta yang baik itu ada cinta yang saling menghargai, saling mendukung, dan bikin lu merasa berharga ya, merasa diri lu lebih punya power lagi gitu ketika ada pasangan di sisi lu. Kalau hubungan lu saat ini bikin lu sakit hati, kehilangan diri sendiri, bahkan kehilangan uang lu gitu ya, atau merasa terjebak mungkin, ini saatnya untuk evaluasi ulang ya teman-teman, karena lu berhak bahagia ya. Jadi intinya jangan lupa self love adalah, karena apa, self love itu adalah kunci utama ya sebelum mencintai orang lain. Pastikan lu udah mencintai diri lu sendiri, udah selesai diri lu sendiri ya, karena hubungan yang sehat dimulai dari diri yang sehat juga ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau gitu ya sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk video ini ke teman-teman lo. Mungkin ada butuh juga teman-teman ya insight dari video ini ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.